Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ibu juga alhamdulillah sangat baik. Bahkan ibu sudah sangat siap untuk mengajar kalian. Bagaimana kalian sudah siap belajar? Alhamdulillah sudah siap ya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana mencintai lingkungan, terus membedakan mana sampah anorganik, mana sampah organik, bagaimana mengelola sampah, serta nanti di tengah-tengah kegiatan pembelajaran kita akan ada mempelajari sebuah lagu. Kita akan bernyanyi bersama. Dan yang terakhir kita akan mempelajari pubertas wanita, antara wanita dan pubertas laki-laki. Kita akan mengetahui perbedaannya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti ataupun kurang dimengerti, kalian bisa angkat tangan dan ajukan pertanyaan kepada ibu. Siap? Ayo kita mulai belajar. Nah, boleh ya dibuka modul pembelajarannya. Kita akan belajar mengenai tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 peduli lingkungan, dan pembelajaran 2. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Dibuka halaman modul pembelajarannya halaman 5. Nah, di situ ada teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf mengenai Kampung Rawajati. Nah, boleh anak-anak dibaca terlebih dahulu teksnya, kemudian diamati kira-kira judulnya tentang apa, terus juga membahas tentang apa teks tersebut. Nanti kita akan membahas soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan setelah selesai membaca teks tersebut. Nah, boleh juga ya apabila ada yang bertanya terkait mungkin ada kata atau kalimat yang kurang dipahami, boleh langsung ditanyakan kepada ibu. Ibu beri waktu beberapa menit untuk anak-anak membaca teks tersebut ya. Ya, bagaimana? Risa sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, kira-kira nih ibu mau nanya deh ke Risa atau mungkin teman-teman yang bisa menjawab boleh ya nanti langsung saja angkat tangan gitu. Nah, apa sih kira-kira judul bacaan teks tersebut? Kampung Rawajati, iya betul, Kampung Rawajati, yang dimana di satu kampung itu mereka membiasakan untuk mengolah sampah, yaitu ada sampah organik dan anorganik. Nah, kemudian apa kira-kira kata kunci yang terdapat di dalam teks tersebut? Ya, mengenai dua jenis sampah, sampah organik dan anorganik. Nah, kira-kira tadi kan sudah kalian udah pada tahu nih kata kunci di dalam teks bacaan tersebut adalah dua jenis sampah. Nah, apakah dua jenis sampah itu betul-betul dibahas di dalam teks ini atau tidak? Dibahas, ya betul dibahas ya. Di dalam teks ini membahas mengenai dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan anorganik dan juga cara pengelolaannya. Nah, ibu juga mau nanya nih ke Delis deh. Kira-kira Delis gimana sampah di rumah tempat tinggal kamu nih? Banyak atau enggak kira-kira? Banyak, iya betul, sampah kian kesini kian semakin banyak ya. Nah, kemudian apa sih yang kira-kira dilakuin sama Delis nih untuk misalkan mensiasati supaya sampah itu bisa bermanfaat nih buat nanti hari-hari kedepannya gitu. Misalkan contoh deh sampah plastik, botol plastik. Nah, pasti kan dari sering beli minuman tuh di minimarket. Nah, apakah botolnya udah aja langsung dibuang, Bu? Atau mungkin diolah kembali gitu. Diolah kembali, ya menjadi apa diolah kembalinya biasanya sampah plastik itu? Ya, betul, bisa menjadi pot bunga. Ya, misalkan di botol-botol plastik kalian jadiin pot bunga, dibolongin tengahnya. Nah, nanti diisi pupuk gitu, terus ditanemin deh tanaman seperti itu ya. Seperti yang kita ketahui ya, Kampung Rawajati ini selain peduli lingkungan, terus juga kampungnya yang asri, banyak tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Mereka juga setiap warganya mensiasati agar tidak terjadinya penimbunan sampah, seperti misalkan mengolah sampah, membagi sampah menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik, kemudian juga mengolah sampahnya.
seperti yang sudah dibahas juga di dalam teks nih, bahwa setiap warganya dibiasakan untuk menyetor perharinya ke bank sampah, di mana dipisahkan mana sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik yang biasanya tuh sampah-sampah basah, kayak misalkan sisa makanan kalian sehari-hari nih, atau mungkin buah-buahan, sayur-sayuran, nah itu masuk ke dalam sampah organik. Kalau misalkan sampah anorganik itu seperti apa sih, Bu? Sampah anorganik itu misalkan contohnya seperti plastik, kaca, besi, atau barang-barang yang tak terpakai lainnya. Nah, biasanya sampah anorganik itu juga bisa dikelola loh, misalkan bisa dijadikan barang-barang hiasan, atau mungkin seperti yang tadi sudah dicontohkan sama Delis gitu ya, dia biasanya membuat plastik botol minuman bekas beli di minimarket itu untuk dijadikan pot bunga. Nah, itu juga bisa juga. Kemudian sampah organik ini biasanya dikumpulkan lalu nanti akan diolah ya, kemudian akhirnya dijadikan kompos. Nah, kompos ini juga baik untuk penanaman tumbuhan, untuk berkembangnya tumbuhan menjadi lebih baik dan juga sehat. Nah, itu untuk materi tentang teks bacaan pada Kampung Rawajati hari ini. Kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ayo semuanya buka buku paketnya halaman 22. Udah dibuka bukunya semuanya? Nah, bisa kita lihat di sana terdapat lagu. Lagu apa judulnya? Ya, benar ya. Di sana ada lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas kepedulian kita terhadap lingkungan. Kira-kira kita harus peduli tidak ya terhadap lingkungan? Ya, betul ya, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Nah, lagu Aku Cinta Lingkungan ini bisa mengingatkan tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi 10 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang. Semuanya udah pada kumpul di kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mempelajari lagu tersebut. Dan nanti setiap kelompoknya maju ke depan untuk menyanyikan lagu, kemudian menyampaikan perasaan kalian setelah tahu arti dari lagu tersebut. Oke, udah habis ya waktu diskusinya. Sekarang Ibu akan memanggil satu persatu kelompok untuk maju ke depan. Sebelumnya ada kelompok yang udah siap duluan untuk maju ke depan sebelum Ibu tunjuk. Ya, kelompok 3. Ya, silahkan ya, bagus kelompok 3. Silahkan maju ke depan untuk menyanyikan lagu dan menyampaikan perasaan kalian setelah tahu arti dari lagu tersebut. Oke, bagus ya, semua kelompok udah maju ke depan. Jadi maksud dari lagu Aku Cinta Lingkungan ini apa tadi? Ya benar ya, kita harus menjaga lingkungan. Berarti kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, bentar. Nah, salah satunya dengan kita menanam pohon. Setelah itu kita harus merawatnya dengan menyiramnya agar tidak layu. Selain itu, kita harus membersihkan lingkungan sekitar agar tidak banyak sampah sehingga tidak akan menimbulkan penyakit. Masih semangat anak-anak? Bagus sekali. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi terakhir, yaitu mengenai perubahan pubertas pada remaja. Ada yang tahu apa sih itu pubertas? Ayo coba angkat tangan, coba ayo, siapa yang bisa jawab? Perubahan pubertas ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja, di mana pada pubertas kali ini itu dibagi menjadi 2 macam perubahan. Yang pertama ada perubahan primer dan yang kedua ada perubahan sekunder.
Pada perubahan primer ini akan terjadi pada perempuan dan tentunya pada laki-laki. Pada perempuan itu akan mengalami masa menstruasi. Dan pada laki-laki akan mengalami mimpi basah. Yang kedua yaitu mengenai perubahan sekunder. Ya, betul sekali. Yang kedua ini yaitu mengenai perubahan sekunder, di mana tidak setiap orang akan mengalami masa tersebut. Ini Ibu punya apa? Labbook. Ya, betul sekali. Di sini Ibu akan menerangkan mengenai perubahan sekunder pada laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Ya, betul sekali. Jadi di sini sudah dibagi menjadi dua ya, dan ada keterangan serta gambar-gambarnya. Nah, di sini itu Ibu akan menerangkan terlebih dahulu mengenai perubahan sekunder pada laki-laki. Yang pertama itu akan tumbuh jakun. Nah, di sini tuh biasanya. Nah, di sini tuh akan menonjol, sedikit menonjol dengan berjalannya waktu. Yang kedua, ada apa lagi? Tumbuh kumis dan janggut. Nah, seperti rambut-rambut halus seperti itu. Terus selanjutnya ada apa lagi ya? Selanjutnya itu akan tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan juga di kemaluan. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya itu pada laki-laki suaranya akan memberat, akan seperti serak-serak basah seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Nah, dadanya akan terlihat lebih bidang pada laki-laki. Selanjutnya akan tumbuh jerawat juga. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ciri-ciri perubahan pubertas pada perempuan. Nah, di sini bisa anak-anak lihat ya. Coba ayo dilihat dulu. Yang pertama ada apa? Ya, pinggul mulai melebar. Nah, bagian pinggul mana coba? Ayo. Nah, iya betul sekali seperti itu. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, sama juga seperti halnya laki-laki, perempuan juga akan tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Jadi nggak apa-apa kalau kalian tumbuh rambut-rambut halus. Nah, itu normal ya. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, kalau pada laki-laki kan tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, pada laki-laki itu akan berjerawat. Nah, pada perempuan juga akan berjerawat tentunya. Jadi kalau anak-anak mulai berjerawat 1, 2 gitu tidak apa-apa, itu hal normal, oke? Ya, bagus sekali. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, tadi kan kalau pada laki-laki suaranya akan memberat ya, akan seperti serak-serak basah seperti itu. Nah, sedangkan pada perempuan itu akan melengking suaranya, kebalikan dari si laki-laki ini. Terus ada apa lagi? Ya, selanjutnya itu payudaranya mulai membesar. Terus ada apa lagi? Nah, selanjutnya itu pada perempuan itu akan berkeringat, akan lebih banyak mengeluarkan keringat. Begitu pada masa-masa pubertas ini. Nah, anak-anak sudah paham? Ya, bagus sekali. Nah, nanti Ibu akan akan meletakkan ini biar kalian pada bisa melihat dan bisa membedakan. Nah, di sini tuh sudah ada gambar-gambarnya, sudah ada keterangannya, begitu ya. Oke? Pembelajaran hari ini telah selesai. Alhamdulillah kita tadi sudah mempelajari bagaimana cara mengelola sampah, mencintai lingkungan, menyebutkan contoh dari sampah anorganik, sampah organik, kemudian kita bernyanyi bersama juga. Dan yang terakhir kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri pubertas dari perempuan atau wanita serta pubertas dari laki-laki. Nah, mungkin pembelajaran untuk hari ini dicukupkan saja. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak yang telah bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu izin pamit dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.